kita sambil nunggu Visi, aku bakal ngebahas mengenai mungkin banyak dari kalian yang pernah ngalamin. Hai Visi, selamat malam. Baik, Di selamat tidur malam. apaan sih kok Ciluba? Halo, mana Kak? Aku lagi tungguin Hollow. Dia belum ada di eh, Hai list. semuanya. Fadlan, Tadi padahal aku udah nge-save filter serem nih. masa sih? Tungguin aja. Nanti juga udah 1 jam biasanya serem. Kamu minta udahan. Iya, tapi jangan Oke, lama-lama ya Kak ya malam ini. kenapa emang? Kan besok harus bangun pagi. Yuk. Hai semuanya. Jadi kayak kemarin kan kita ngobrol di Clubhouse, kita bakal bahas mengenai horor teror. Jadi buat kita tuh ada dua, ada yang memang lokasinya horor karena mereka pengen berinteraksi sama kita. Yang kedua biasanya itu bisa jadi kiriman. Kita kategorikan sebagai teror. Eh, Bentuknya macam-macam. Ada yang pelet, ada yang santet, ada yang apa ya? Kamu bisa jelasin nggak rincinya? Ada yang pelet, ada yang santet, ada yang emang ketempelan. Ada Mhm. juga yang si makhluknya itu kayak ngerasa, oh dia lagi sakit, jadi ditempelin terus biar sampai ke rasukan gitu-gitu. Dan itu pasti makhluknya bakalan neror terus sih. Pernah nggak sih ngalamin yang mimpi sama tapi selama berhari-hari kayak gitu? Oke, so kita sambil nunggu Holau, kita bakalan langsung pengen ngobrol sama salah satu di antara kalian. Langsung aja komen di sini siapa yang mau ngobrol langsung sama kita. Yang syaratnya adalah kalian pernah ngerasain langsung atau kalian sebenarnya salah satu anak yang bisa dibilang sensitif dan mengalami kejadian mistis. Visi, kamu boleh sambil pilihin nggak? Ya, nggak bisa dari Frisley, dari kakak. Kan kamu bisa ngeliat itunya, namanya. Mohon maaf banget nih kak. Nama-namanya Dari, kan banyak banget ini. Kan aku nggak bisa dari ngeliat siapa yang nonton. oh iya. Kakak jangan Oh, takut. oke, sebelum kalian kirim request, aku pengen kalian cerita dulu di komen pengalamannya kalian. Nah, setelah kirim komen, kalian boleh request. Dari situ baru kita akan pilih salah satu di antara kalian buat join sama kita. Banyak banget yang mau aku dong, iya. Tapi malam hari ini kita pengen cerita tentang horor. So, aku pengen ngobrol sama kalian yang ada pengalaman horornya dan kita bakal bahas langsung mengenai kejadian tersebut. Oke? Tuh, ada yang bilang, lah, Aing nggak pernah rasain dan lihat apa-apa sama sekali. Itu lucu-lucu banget komennya sumpah. Iya, hai. Ada yang bilang, kak aku ngerasa diikutin akhir-akhir ini. Mhm. Oh, cerita ini kemarin. Sambil nunggu cerita dari kalian, eh, aku kemarin udah bikin clubhouse gitu. Ada klub horor di sana. Halo. Halo, halo. Kalau pakai Halo. filter yang serem dong. Halo. Ih jangan ntar gue nggak bisa kebet suara tahu kalau pakai filter nih. Nah, Aku Oh, kemarin kemarin itu jadi kita ada satu cerita ibu dokter yang paling keinget pertama. Jadi ibu dokter pernah jaga di salah satu rumah di daerah Jawa Barat. Dan ibu dokter tersebut cerita kalau dia pernah mendapatkan telepon dari korban kecelakaan yang sudah positif meninggal. bukan Gitu ya, Vicky? mendapatkan telepon kak, itu apa? eh ada yang ngasih nomor telepon, ternyata yang ngasih itu orang yang meninggal Orang itu. yang meninggal. Ya. Mm-mm. Yang nggak ada lagi. Kristi gue hajar ya. Biar nggak horor-horor banget, Olau. Iya bener. Besok kan Gue udah dari horor-horor filter yang tahu. bener ya. Gue juga lagi nyari.
Ini dia pentol. Gak bisa lagi. Tapi di rumah lama ada anak kecil nangis dan di kamar ada boneka. Terus horor. Oh, lau, kaget, kaget banget. Oh, Aku Cungun. Udah, menurut gue cukup, bercandanya cukup. Horor. Iya, jadi kejadian kemarin tuh emang bener-bener ini banget ya. Apa, serem banget. Maksudnya sampai kita juga kena. Si Uncle ngelihat dari iniannya, dari apa ya, story-nya aku lihat tuh jendela bisa. Uncle ngapain sih jendela yang bisa beremot? Jendela di Pengen belakang deh aku juga jadinya. buka. Oh my god. ya. Visual ngapa jadi badut sih? Oke, Tiara Amanda 1504, kamu boleh kirim request gak? Dia bilang katanya dia ada cerita, akhir-akhir ini ada makhluk halus yang ada di ruang kamar tengah aku. Di situ selalu lihat anak kecil atau orang tiduran, terus ada wangi-wangi gitu. Mana Tiara Amanda? Juring juga nyarinya ya. Semangat Anda. Juga sih. Sambil aku nyari, oh sama Visi boleh dilanjutin. Untung gue. Iya. Wow, Jadi ini ya, Visi lu jangan bercanda lu, Visi. Kepala botak lu pengen mainin. Oh, ceritanya lagi di Cina. Oh, Mulan. Oh, sibuk. Oh, medok. Ih, Frisly. Jadi sekarang si Uncle lagi nyari-nyariin cerita ya. Oh ya, gimana teman-teman besok Untold Story, nggak sabar nggak sih? Aku nggak Udah sabar banget. Untold Story. Mau kenalan sama Marsha itu deh, boneka-boneka itu. Besok ya. Yes. Kita akan menyelusuri Cirebon. Asyik. Sabar guys, kalian tuh dibikin ngakak gara-gara abis ini kalian bakalan ngerasain deg-degan. Karena bakalan Ya kak. kayak semalam ya walau ya. Kan semalam tuh aku kira cuma cerita-cerita. Terus di 2 cerita terakhir atau 3 cerita terakhir gitu udah mulai deh tuh serem gara-gara yang dimulai dari cerita ibu dokter. Jadi kemarin ada ibu dokter, kalau nggak salah namanya Kak Sandra atau Sandri, lupa. Kakak itu tuh waktu itu lagi tugas malam-malam, terus ada korban, ada yang minta tolong gitu, teriak-teriak. Dan dia tuh udah yakin kalau biasanya di jam-jam seperti ini itu korban-korban kecelakaan. Terus si temennya ini yang harusnya jaga, jadi dia tuh lagi nggak jaga nih. Nah, dia minta tolong lah untuk perawat untuk dicekin nadinya dulu, masih ada atau tidak. Nah, pas lagi dicek, si perawat bilang, Bu, sudah tidak ada. Artinya memang si korban tersebut sudah meninggal. Nah, katanya ada persyaratan sebelum dilakukan tindakan selanjutnya, itu harus dicek bla 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 segala macam, terus dicari tahu namanya, identitasnya dan segala macam. Nah, ketika ibu dokter ini ke ruangan, terus perawatnya ini cari alat yang untuk dipakai, terus si temennya yang harusnya tugas itu malah ke toilet karena dia bilang sebentar ya gue perlu ke toilet dulu bla 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 bla, ke toilet lah. Terus tiba-tiba katanya ada yang ngetok terus ngasih dia kertas, itu nomor telepon, dan si orang itu yang ngasih kertas itu bilang ini nomor telepon korban. Nah ya udah dong, si dokter itu keluar nemuin si Cassandra ini, bu dokternya. Terus dia bilang, nih nomor korban. Lah lo dapet dari mana? Iya tadi ada yang ngetok, ada yang ngasih gue nomor korban gitu kan. Holau ditanya Ciripka tuh, holau kiri lo siapa? Ayo lo. Ciripka jangan kayak gitu, pergi sendiri di rumah. Abis itu udah kan, karena ada yang ngetok, ya udah nih yang Cassandra ini pada kumpul lah di tempat
di mana korban itu sudah dipindahkan sama perawat ke ruangan. Pas lagi dilihat, temennya langsung histeris, kencang banget, gara-gara ternyata pas susternya ngebuka gitu korbannya yang ada di kasur itu tuh orang yang tadi nganterin nomor telepon. Jadi yang ngetok si pintu itu si korban. Terus langsung histeris banget. Kalau bener-bener ya. Enggak. Jadi susah ya jadi dokter berarti ya. Iya, Bener-bener ketemu tapi setan, kan kamu deket tahu setan. kan kejadian memang maksudnya kejadian mistis atau teror yang sering terjadi itu memang salah satunya itu di rumah sakit atau di kantor-kantor. Kenapa itu sering terjadi? Karena kan di situ banyak manusia, banyak energi yang bisa diserap, banyak memori yang terjadi dan bisa diingat. Jadi itu bikin jin-jinnya tuh pada kayak, ih, aku mau niru ini, aku mau niru itu gitu. Wow. Aum. Tadi barusan ceritanya gue nge-freeze. Ceritanya gue nge-freeze.